selamat pagi, good morning, jumpa di ML pagi. Tapi it's my fault karena Lucy lagi di band. Tapi semalam tuh gue bilang, mak kayaknya nggak bisa deh gue besok live. Au, aduh. Om Johan kemarin makanya endul banget. Tapi gue seneng loh pencapaian sepanjang gue di Bali, guys. Kan gue di Bali tuh nyampe hari Minggu, terus pesawat gue muter-muter lama banget. Ada kali setengah jam kali ya dia. Setengah jam kayaknya gue muter di atas karena katanya nggak bisa parkir. Cina, jangan pada invite co-host Udin, nggak usah. Ini cuma pengen ngemeng-ngemeng sejenak aja sebentar sayang gue. Udah lu dengerin aja. Udin nggak usah invite co-host. Gue lagi malas berbahasa basi, capung. Udah kak, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi pas di atas itu muter-muter lama banget. Kan harusnya kan Jakarta Bali itu kan cuma 1 jam 45 menit ya. Ya lama-lama 2 jam lah. Ini ada 2 jam lebih kayaknya gue. Puter terus dibilangin, mohon maaf kita belum bisa landing. Kenapa? Udah mulai deg-degan tuh kan. Karena dikarenakan gak bisa parkir wak pesawatnya. Dikarenakan apose kabors. Ya kok, yes, good morning. Karena penuh pesawat-pesawatnya, jadi masih tunggu giliran untuk landing. Udin tuh bawa puter sampai lama banget ya kan. Kan gue download tuh video-video. Nasi jangan di add gue nggak mau nge-live bareng. Udah gitu kita cuma ngobrol-ngobrol. Lu temenin gue sebentar doang karena gue kagak jadi ke pantai. Pisces good morning, Aika good morning. Kalau ada Lucy atau itu akunnya si Lucy bilangin ya guys. Belum ada sih Lucy, terus gue WhatsApp juga dia nggak bales. Anyway, terus Pisces, sapa Guve, udah dong. Foni, good morning. Jadi hari ini tadi aku pengen ke pantai, ya Allah masih aja ada yang invite. Tapi kayaknya nggak jadi. Jadi tuh kan gue lupa kemarin itu gue sampai itu Parno nggak kak kalau gitu takutnya atau batal landing ya Parno lah ada aja cuma ya udah pasrah kalau udah di atas. Anyway. Gue itu nyampe Minggu jam 2. Tapi gue terus sekarang Selasa jam siang udah mau balik lagi ke Jakarta. Tapi senang kenapa? Karena it's a very short nggak holiday business trip, tapi sempat untuk nyobain semua makanan-makanan kesukaan aku. Ada yang non halal ya guys. Satu itu yang pasti kalau habis landing itu pasti aku cek itu non halal ya. Itu adalah kari rebo, dia pasti ya. Gela, Gebal, Hai Bong, hello good morning. Kak bahas acara sama Kak Indra. Iya nanti kopi golan gue bahas sama Kak Indra. Terus udah gitu sempet makan udah pasti tempong. Aku sukanya tempongnya itu yang tempong yang apa di kemarin nih? Bu Indra. Terus udah gitu kurkuma si Lucy gue WhatsApp belum, soalnya tadi malam gue bilangnya nggak live. Terus udah gitu sempat makan nasi pedes Bu Andika. Terus udah gitu sempat juga makan Pak Malen ini ya tempong pink pedes banget, enak sih tapi pedes banget nggak sanggup gue. Jadi walaupun sebentar tapi sempat makan itu tuh 4 makanan kesukaan gue. Kalau Chloe itu kalau gue ke Bali pasti mesennya mie titip dong di bandara beliin aku falala. Jadi ntar beli falala harus yang spesifik kesukaan dia, which is bukan coklat. Gitu Bow. Jadi hari ini aku tinggal breakfast. Pamalen terlalu oily sekarang. Iya ya, karena gue jarang makan pamalen. Gue tuh pecinta kari rebo. Jadi kok gue kebalik ya, malah Indra yang pedes banget buat masa si Aditya. Gue tuh malah ngerasa pink tuh pedes banget buat gue. Karena dua-duanya kan enak. Soto babat sapi kuta belum sempet. Kemarin coba mau beli bakso double six. Itu bakso double six dulu tuh kalau nggak salah kesukaan almarhum Jupe. Dia tuh setiap kalau misalnya ke Bali tuh hobi banget, seneng banget sama si bakso double six. Tapi kemarin kesiangan jadi kita belum buka tuh si bakso double six. Padahal gue pengen nyobain. Gitu deh Bo. Jadi hari ini perbebongan apa yang enak? Ada tuh gue pernah dikirimin sama UMKM di Bali. Dia tuh kayak disemur gitu ya Bo. Ini non halal ya guys. Enak banget. Tapi gue lupa ya, walaupun minyaknya banyak ya, gue lupa ibu-ibu gitu. Kayaknya tuh makanan gak tau Menedes, gak tau Batak gitu ya. Enak banget, astaga. Tapi itu non halal ya. Kalau yang halal paling gitu Bu Andika. Terus udah gitu tempong. Dan gue tuh jarang makan yang
di restoran seperti gue bilang kemarin di story gue tuh lebih senang makan pinggir jalan. Kalau ke Ubud cobain ribs di Kayana. Oke, nanti ya kalau ke Ubud. Kemarin dapat tawaran dari temen juga, kalau Bali tuh anaknya gitu ya. Setiap nyampe datang tuh misalnya aku story, pasti ada aja sahabat-sahabat teman-teman baik yang suka kasih support gitu, misalnya hotel apa segala macam. And of course mereka biasanya Kati, good morning, pagi bestie gue, semangat bestie, hashtag mengejar cuan-cuan halal guys. Tuh apa namanya, follow Ati ya guys, makanannya endul-endul Diana guys, cus ya kan, murah meriah mantap. Terus jadi biasanya tuh kalau ke Bali pasti ada aja, kan mampir dong ke hotel aku, mampir dong ke restoran aku, nyobain ini spa aku apa ini. Terus nanti biasanya for sure aku tuh bikinin konten buat mereka, dan dengan sukacita, dengan senang, karena kan ya si bisnis mutualisme ya saling menguntungkan gitu. Terus kemarin tuh ada salah seorang teman lama, kan banyak ya kalau di Bali tuh gitu, jadi muter-muter tuh dari hotel ini dia pindah ke hotel ini gitu. Jadi keren deh, cewek tapi rambutnya pendek cepak gitu ya. Terus gak usah cerita namanya deh, apa namanya, orangnya tuh very straightforward gitu, keren, cantik gitu. Terus udah gitu jangan deh takut ntar misalnya ada yang takut cerita, jangan deh. Anyway, yang gue seneng dari Bali itu adalah orang tuh gini, secara general ya, orang tuh kalau misalnya mereka nggak mau punya pacar, mereka pengen hidup sendiri, mereka tuh bisa loud and clear, they will say, gue nggak mau nikah gitu. Jakarta juga udah sih, cuma kalau di Bali kayaknya positive vibe, good morning, hello Ozzy, Gidai. Tapi kan kalau di Jakarta tuh masih banyak pros and cons-nya kan. Kalau di Bali tuh emang bisa benar-benar kayak, ya gue sih bilang sama orang tua gue, emang gue nggak mau nikah gitu, I'm just happy with myself gitu. Dan orang kayaknya mind their own business ya kan gitu. Kalau di Bali kan gitu ya, Bo, gitu. Jadi balik lagi kepada perhotel-hotelan, mereka biasanya tadi udah ditawarin, ayo mampir ke Ubud gitu. Cuma kan Ubud jauh ya, jadi kalau emang buru-buru gini nggak sempet next trip ya gitu. Karena ini kan bener-bener bisnis trip, cenah nggak jalan-jalan. Siska, salam persahabatan, good morning. You look very fresh. Yes, karena istirahatnya cukup, tidurnya cukup. Jadi walaupun tadi malam setelah cukup lama ya, Indra Herlambang, aku mau memberikan komplimen pada Indra Herlambang. Banyak teman-teman MC yang bagus dan seru. Aku cerita soal nge-MC ya guys ya. Jadi kalau nge-MC itu, ya aku juga nge-MC bukan senior-senior banget. Kalau yang senior tuh Ferdi Hasan, tuh Becky Tumeu tuh itu MC senior. Tapi ya beberapa orang yang aku pengen kasih komplimen saat partnering, pairing MC, which is aku juga masih belajar. Kalau dulu kan di awal-awal berkarir tuh, kalau nge-MC tuh Wina Johan makasih, thank you so much. Kita kan kalau misalnya berpartner, kalau sekarang karena Chef good morning, kalau sekarang tuh karena udah makin tua, yes I love Becky Tumeu as well. Aku suka Becky, aku suka Dave tuh kalau ngomong, aku pernah bilang ke Kakak Dave tuh kalau ngomong runtut banget kalau nge-MC, indah gitu, jadi kelihatannya syahdu gitu. Aduh, tertutup ayo udah di ngapa. Anyway, hairnya slick banget. Iya, aku mau jadi muse acaranya Sarwendah nanti gitu. Ini si Adi yang make upin aku. Devendrik Love. Yes. Lihat-lihat jam ya. Jam 10 kurang kita harus cabut. Tika bilang sendirian nikah. Enggak, harus ada Lucy. Tapi Lucy-nya kayaknya Lucy gak balas. Dia kayak lagi gak baca. Ya udah, anyway, ini cuma menunggu ke airport aja. Naik lagi. Cerita soal MC. Jadi kalau sekarang itu karena udah makin usia udah 43 tahun ya guys. Jadi kalau nge-MC itu bukan cuma sekedar gimana I want to show my best effort to my client, to the crowd, tapi juga gimana gue bisa cope up and partnering with my partner, the one that they chose ya, right next to me, supaya kita bisa teamwork gitu. Karena yang dirasakan kalau zaman dulu ya, aku udah ubanan guys. Jadi kalau zaman dulu tuh kan kita tuh ada perasaan kayak pengen kelihatan bagus sendiri ya gitu. Misalnya kita pengen bukan showing off, tapi emang kita tuh willing untuk memberikan terbaik supaya bisa repeat job ya kan. Tapi sekarang gue tuh makin menyadari semakin tua bahwa nggak enak loh ternyata kalau punya partner MC walaupun dia bagus, tapi kalau dia nggak bisa partnering dengan cantik sama kita, ya nggak. As in for me juga gitu. Ya gue juga jadi akhirnya mikir, ya mungkin banyak orang misalnya bilang, wah lo udah kaliber kalau boleh mengutip katanya gitu ya.
kaliber kali ya, profesional MC gitu, tapi nggak akan kelihatan cantik tuh di panggung kalau nggak bisa partnering kerjasama berdua sama MC yang dipilih sama klien juga, ya nggak sih gitu. Jadi terutama kalau dapat nih setelah udah menua ya, kalau dulu sih apa egois gitu, pengen kelihatan bagus sendiri. What I realize semakin tua itu yang penting acara berjalan lancar. Makanya kan kita dipanggilnya adalah Master of Ceremony, the Master, supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan betul nih Umaila, people can sense it, they can feeling it, either feeling orang bilangnya chemistry ya, antar MC-nya itu cocok apa enggak. Iya kan gitu. Jadi kalau walaupun bagus, tapi kalau mereka tuh berusaha untuk kayak saling dulu-duluan, saling nggak saling topang gitu loh. Wah, gue lebih keren. You can sense it, you can feel it gitu. Jadi makin gue tua, gue makin ngerasa oh gitu ya. Dan nggak enak kan? Karena kayak gue, ya karena kan itu salah satunya bukan MC profesional mungkin. Salah satunya kan public figure. Dan bisa, we can totally understand. Tapi kalau yang MC sama MC, tetap aja susah sih, Bo. Karena gue juga kadang-kadang masih gitu. Nah, Indra Herlambang tuh salah satu yang menurut gue, Indra itu mau nge-MC-nya. Karena ada MC-MC yang emang kocak ya, bisa gini. Dia nge-MC dan emang bagus ya. Jam terbang udah tinggi. Jam terbang tuh gak bisa dibohongin. Aku sambil make up ya guys. Jam terbang itu gak bisa dibohongin. Karena kalaupun kita salah, kalau jam terbang kita udah tinggi, pasti kita tuh bisa ngelesnya. Dan ngelesnya itu orang gak bisa sadar bahwa you are making a mistake, ya kan? Kalau zaman dulu yang gue cerita kaki Nini tuh gue lagi nge-MC yang jelong banget, gue masih awal-awal nge-MC. Udahlah gue nge-MC kawinan, gue udah takut, ya kan? Karena nge-MC kawinan tuh kan gue bilang, walaupun nge-MC kawinan itu mudah, tidak yang harus nge-games apa segala macam. Walaupun sekarang di beberapa tempat banyak yang nge-games ya, tapi kan tidak semua. Mereka pengennya itu kan once in a lifetime opportunity untuk yang menikah. Jadi kalau bisa jangan sampai salah. Oh, well of course semua event juga jangan sampai salah, tapi specifically untuk pernikahan karena kan itu hari bersejarah dan untuk pengantinnya. Tapi emang jam terbang itu lo tuh harus toto-toto kalimat kalau nge-MC wedding. Harus syahdu, harus bagus, harus cantik. Walaupun sekarang yang cowaan juga nge-MC wedding juga kan ada permintaan special request. Pengen seru, pengen apa, balik lagi. Everything depends on the bride and the groom gitu. Nah balik lagi kepada chemistry dan soal tadi yang gue bilang Indra Herlambang ya. Jadi kalau Indra itu, iya, Indra itu dia tuh biar kata kayak kemarin ya, Bo. Dia datang nih, set gitu. Terus dia udah brrrr. So I was like, oh my god, itu kan pelajaran gue pada saat gue di hard rock di radio zaman dulu ya. Jadi senam bibir say. Karena biar kata lo sering MC, lo tuh namanya manusia pasti ada tempo-tempo belibet cenah. Jadi ada yang namanya what is it called, dulu tuh ada nama-namanya, bot deh kalau nggak salah ya. Supaya bibir lo tuh elastis. Gue penciuman kali ah. Supaya bibir lo jangan sampai keplingset. Karena antara otak sama bibir supaya nyambung. Terus lo senam lidah lo. Itu penting banget. Ya, gue tuh udah nggak pernah ngelakuin itu, Bo. Karena menurut gue, ya udahlah ya, Bo. Hari-hari juga gue udah ngemeng, gitu kan. Indra datang nih, cocok udah rapi. Dia I was like, oh my god, dia masih latihan. No wonder Indra Herlambang MC-nya banyak. Dan acara tadi malam itu tuh acara yang sudah 3 tahun ini gue bawakan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Artinya repeat klien. 2 tahun sebelumnya gue membawakan sama Indra Bekti. Kali ini digantikan sama Indra Herlambang. Bukan Indra Bekti gak bagus, tapi Indra Bekti lagi umroh cenah. Dan kayaknya mereka mencari yang namanya Indra juga deh, Nek. Gitu. Terus, nah kalau masih Bekti itu gue, udah tuh kalau ketemu, apa kabar? Gitu. Dia kan udah bercanda-canda. Nah, pas ketemu Herlambi, dia tuh latihan, terus dia prepare, dia baca, dia semua. Terus dia gitu, janjian gitu di belakang panggung. Lo mau baca yang mana? Lo yang ini lagi nih. Iya sih, maksudnya semua MC juga gitu. Cuma Indra tuh, Herlambang tuh detail gitu, Bo. Udah. Terus udah gitu sampai spesifik ya, kecil-kecil nih. Misalnya nih, gue suka merhatiin gini nih. Siapa sih? Joseph Mawar, Rihab. Udah gak usah. Aku decline ya. Udah gak usah invite aku dulu. Aku pengen monolog, ngobrol sendirian. Gue nunggu kopi gue.
ada MC, gue gak sebut namanya, tapi mungkin emang karakter ya. Kan misalnya kita pakai heels tinggi ya, Bo. Terus kita pakai dress panjang, udah gitu kadang-kadang dress itu kan, aduh panjang banget berekor-ekor ke belakang. Ada tuh, ya emang cuek aja ya, maksudnya bukan salahnya dia, emang cuek aja gitu. Udahlah kita selesai jalan, dia nawarin juga kagak gitu, pegangan gak gitu ya kan. Jadi kita tergopo-gopo, udahlah susah, di jalan duluan. Terus gue anjrit, udah gue naik tangga susah, halo somebody help me. Dia udah jalan ke depan, dia udah ketawa-ketawa, dia udah aksi performance gitu kan. Terus gue oh my god, gak mau dibantuin banget, minimal kasih tangannya cenah gitu ke gue. Oke itu pernah ya MC apa tuh yang ada siapa Bo, oke itu datang ke sini aktor cenah yang udah 70 tahun, ya ampun bukan Jet Li, oh Jet Li malah. Siapa doh yang gua nge-MC sama Ferdy Hassan, aduh siapa tuh kan, ya Allah emang dasar udah tua pikun. Ferdy Hassan nih, Jackie Chan datang, kita udah pada excited Jackie Chan gitu kan. Udah aku nge-MC sama Kak Ferdy. Aku tuh belum pernah nge-MC sama Kak Ferdy ya. Kan taunya kan Ferdy Hassan dari zaman dulu, aku udah ngefans dari zaman radio gitu ya. Tapi he's a true gentleman. Udah ganteng ya kan, set gitu, nggak repot. Bruce Lee bukan, tadi udah disebutin tuh ya kan, Jackie Chan. Dah tuh dia berdiri gitu kan, terus kata dia gini, gimana kata-katanya gue lupa, pokoknya intinya mau pegangan gak gitu. Ya Allah, gue berasa Mbak Safina kan. For sure, of course, secara emang susah Wak. Coba kalau Ferdy Hassan yang ngajak, langsung dong ya kan, ya kan jalan gue. Tapi senang dan banyak. Iya, karisma gentleman Ferdy Hassan itu ya kan. Siapa Pak Bos gak ganteng? Pak Bos siapa? Bang Hotman. Gue gak pernah MC sama Bang Hotman. Dan Bang Hotman kan bukan MC. Dari baper kagak lah, gila. Enggak maksud gue, tapi maksud gue gini. Mondapi bilang, mana telur resep? Sini San. Dari Indra Lambang pindah lagi ke Ferdy Hassan Embur. Namanya juga nenek-nenek lagi cerita, saya udah lo dengerin aja, nenek-nenek kalau cerita kan gitu, dari sini pindah sini, dari sini pindah sini, udah deh. Tiba-tiba gue sampai mana ya Bo, udah lupa lagi liriknya. Sep, tutup pintunya Sep. Sep di tank. Terus udah gitu, kalau Ferdy tadi gue bilang true gentleman ya, best gitu. Indra tuh preparationnya luar biasa guys, best banget sih. Ada ladanya? Ada. Harusnya belum makan, harusnya masih intermittent fasting cenah. Halo Bes, halo Iwet Ramadan. Udah lama lo gue gak nge-MC sama Iwet, jadi gak ada cerita tentang lo. Lo kan dulu orang kantoran. Hashtag Iwet Ramadan kembali ke panggung. Gue tunggu MC kita berdua ya kan. Si anak tunggal kan ngadepin suami marah karena kita bohong gimana? Ya udahlah itu masalah kau sayang, hadapi aja. Orang kau bohong, aku udah banyak masalah, ya kan? Mikirin lagi masalah kau, repot, salah kasih advice lagi. Kayak kalau kerja hari ini jadi MC, hari-harinya abis live shopping 2 jam semalam Bes, iya kan? Lu mulai rasain kan? Live shopping tuh berat loh Bu. Udah gitu apalagi kalau dilihatin sama klien achievementnya berapa, kita tuh kayak ngerasa padahal kan sebenarnya juga kan kita yang penting berusaha ya nih, orang kita dibayarin untuk jualan. Tapi kalau gue tuh kayak gimana caranya supaya penjualan bagus, pasti ada gitu kan. Tebal kali makeup kagak, nih makeup tipis tuh. Tuh kan bopeng masih kelihatan. Gitu Bo. Balik lagi ya. Kalau sama Iwet gue gak bisa cerita karena cerita zaman dulu kan gue masih egois kalau nge-MC ya kan, karena masih muda, udah tacap Bes Udin mau kere ya kan biar menor cenah kan. Gue nggak bisa tuh kayak ada tuh beberapa temen artis keren deh karena mukanya halus sekali ya Nek, mulus gitu, jadi dia kalau ke bandara tuh kagak makeup cenah, nggak bisa gue ya kan, harus gue dempul dulu muka gue. Nah kalau sama Iwet gitu, gue bagian lucu-lucu seger-segernya, kita udah pembagian. Iwet bagian product knowledge-nya. Jadi kalau lu sama gue tuh kayak gue sama Indra Herlambang Wet, ya kan? Indra kan gitu tuh, Indra tuh rapi banget Wet, rapi banget.
diliatin segala macam. Terus setiap segmen tuh kalau mau Bekti kan gue kadang-kadang bercanda-canda kan, gitu kan, setiap misalnya udah break, aduh gila ngobrol apa ini, ceritalah gue angkat rahim, ceritalah dia palanya dibongkar begini sama Bekti. Kalau sama Indra tuh cerita, abis ini kita naik ini. Indra Herlambang tuh lebih ya maksudnya Bekti juga bagus semua, tapi sapu-sapu. Kalau Iwat ini kalau gue salah disapu-sapu sama dia selalu tukang sapu-sapu, sama Dev juga gitu kan. Tapi karakter aja, dan gue impress aja Indra Herlambang, ibaratnya udah segitu lama nge-MC, dia kan di atas gue ya, dia lebih senior, dia datang masih gitu wet. Iya, Malika emang ada bopengnya tuh, emang, dan aku juga nggak pernah nutupin. Aku bikin tadi malam tuh lompat lagi kan, jadi cerita jadi lompat tuh. Tadi malam kan gue udah lama nih nggak cerita soal gue tuh bersihin muka, ya kan dulu kan ada tuh konten-konten gue sampai MM-an apalah, bersihin muka, jadi dari misalnya medok nih makeup terus dibersihin gitu kan. Nah udah lama tuh enggak, biar lo lihat bopeng gue, ya kan. Tapi sekarang udah bagus loh, nih tunjukin. Ya walaupun lu jangan bandingin sama Sandra Dewi, udah gila-gila, tapi udah better loh guys, better loh say. Ini ada filternya sedikit. Dibahas Indra Herlambang tuh, abis aja jadi pindah dari Indra Herlambang dipindah ke bopeng. Lu malah lagian ada juga sambil makan ya guys. Jam berapa sih nih guys? Harusnya belum buka puasa, tapi udahlah repot nanti di sana. Jadi beli lagi belanja di airport. Sama juga nenek-nenek lagi cerita Indra Herlambang, tiba-tiba lompat ke bopeng manjel. Lu juga, lu yang nonton juga ngaco. Ada gila-gila, lu lagi mancing-mancing gue. Udah tahu gue pikun sekarang. Teman gue di gym aja udah bilang, lu udah dipikun-pikunnya lu. Ntar gue ke gym nih, gue nge-gym gue pergi tuh udah naik mobil, ntar gue putar balik, ngapain lo balik lagi kata temen gue, ketinggalan tempat kopi gue, ketinggalan tumbler gue ketinggalan, pernah tas gue segede gaban, segede gini tas gue, tas segede gini, tas ketinggalan anjir. Siapa temen gymnya? Gio, tau kan yang gue ceritain kan? Gio, wait kita gosipin si Gio, wait. Dia itu temen gym gue, cakep, bukan cakep genit-genit ya, bukan, tapi ganteng. Dia itu apa wait? Bos yang punya Kareso ya wait? Kareso. Suka ada di TikTok kan, suka ada kan tuh bos Kareso ini. Indra Herlambang tak dulu lagi cerita bos Kareso, temen gym gue Kareso, best, cakep. Ada pernah gue posting, cakep bener. Gue nggak genit-genitan karena dia putih. Gue kan tipenya nggak, laki gue putih ya. Gimana sih? Aduh. 43 tahun. Ini jadi cerita apa sih? Cerita Indra Herlambang apa cerita apa? Cerita apa guys? Indra Herlambang. Jadi Indra tuh no wonder kalau dia tuh MC banyak, karena dia tuh masih persiapan. Dan ternyata ya, Wet, lu nyadar gak sih Wet? Ya makin tua ya, ntar lu kan mau balik nih ke dalam dunia entertainment. Nge-MC itu bukan cuma sekedar bagus. Cerita Gio aja kan, ntar cerita Gio ingetin, bukan cuma bagus, tapi chemistry, partnering. Dan gue sering ya ketemu sama MC baru. MC baru itu kan kalau ketemu sama MC senior, mereka tuh deg-degan loh, Bo. Ada satu orang Batak tuh, gue lupa namanya siapa, Nando kalau gak salah, MC Nando, kalian pernah lihat gak? Datang-datang gitu kan, karena sama-sama Batak, kakak gue, ya ampun kakak gue, aduh puji Tuhan ya kak, akhirnya kita bisa ber-MC bareng. Gue tahu tuh dia deg-degan tuh sebenarnya. Nah, MC baru tuh jangan gak diworo, kesian, bener gak? MC baru itu, Nando kenal kan, dan dia bagus loh MC ya. MC baru tuh harus diajakin, karena gini, kalau mereka masih ada kurang-kurang, mereka pasti deg-degan. Imagine gak sih zaman dulu kita juga, kayak inget gak sih Wat, zaman kita dulu partnering sama, kata gue copot, sama, ya itu deh, Indi Barens, kita kan deg-degan, jadi diworo, jangan dicuekin. Terus udah gitu kalau mereka lagi udah dewasa, nah iya, udah tua loh Wet, gue tuh. Dulu kan gue egois ya kalau nge-MC ya, pengen showing off gue sendiri gitu ya. Terus ternyata gue tuh sadar gitu, gak bagus ya nge-MC kayak gitu. Kita pengen showing off sendiri tuh gak oke ya.
lebih bagus kalau teamwork dan penonton juga nontonnya enak gitu kelihatannya. Terus gitu MC baru cerita lah mereka gitu kan di balik layar. Kak, aku pernah loh kak, aku lagi MC gini-gini sama ini kak, iya aku lagi ngelawak gitu, dicuekin aku loh kak, atau kadang-kadang dimatiin loh jokes aku kak, cerita tuh gitu. Terus gue mikir, iya gue dulu juga kayaknya suka matiin jokes orang gitu ya, iya bener ya. Terus jadi gue sekarang jadi tapi kalau makin tua karena makin empati jadi lebih baper gitu. Jadi lo mikir gini, kalau misalnya bercanda kayak gini, jangan ntar dia kesian tersinggung gitu ya. Yaudah deh, akhirnya gue nyela diri gue sendiri tuh. Ya kan, gimana gue mau dapat iklan Pons? Orang gue nyelain diri gue. Gue pengen iklan Pons kayak Becky gitu. Mana sih iklan cat? Oh enggak catnya, yang bocor. No drop sama Titan di Tuhan lumayan jalan-jalan ke Australia. Jadi cerita gitu bisa ke Australia, iya kan? Tuh Iwat bilang best, tapi bener ya guys, emang entertainment tuh kan, entertainment sucks guys. Lu kalau baper lu depresi entertainment. Jadi kalau entertainment itu lu tuh harus bisa menerima diri gue. Kayak tadi bilang, kamera ini kan bopeng. Emang iya. Jadi emang harus udah bisa, walaupun gak bisa dibilang bahwa harus bisa menerima langsung, kagak bisa lah. Everything takes time, ya kan. Dalam hidup tuh kan proses dulu adalah zaman-zamannya gue, Lucy, Iwet masih muda-muda juga. We always want to look good. Kita tuh gak bisa banget dikritik gitu. Terus kayaknya kalau dikritik sedikit yang kena tuh kayak langsung baper gitu ya kan. Balik lagi cerita tentang teman gym gue. Gue punya teman gym, orang gemuk dari kecil. Emang nggak boleh gosip? Boleh kan di sini gosip? Bukan gosip, ini cuma cerita. Dari zaman dia kecil, dia selalu he was born with big genetic. Lo tau kan? Kalau orang-orang makan telur sayang, kalau orang-orang yang dari kecil udah terlahir, ini bukan ngomong kayak gempol kayak kita ya, gendut, atau bahasa zaman dulu tuh apa ya kalau bisa gembrot, you can call it ya, gemuk banget, overweight. Terus dia gitu, ini teman gym gue yang dulu ya, dulu banget dulu, bukan sekarang, yang dulu waktu zaman gue kuliah. Terus dia gitu, dia tuh pernah bilang gini, karena dari kecil dia tuh udah gendut. Terus dia tuh ngerasa kayak, karena lo tau dong, zaman kecil kan kita tuh selalu dibully ya, kayak SD apa segala macam, gembrot. Kayak gue tuh misal dulu dipanggil, karena kan gue dulu gemuk ya. Kayak Iwa tahu tuh gue cerita, kalau setiap gue pulang gue dinyanyiin sama teman-teman cowok SD gue, dutan kecapi pentil, ndut pulang bawa ai upil gitu kan. Nangis tuh gue. Nah si temen gue ini yang gendut itu, dia tuh bilang gitu, dia nggak mau take care badannya dia, karena dia ngerasa the whole time gue tuh selalu gendut, gue mau kurangin makan, tetap aja gue gendut, and everybody making fun of me. Sampai satu titik dia tuh cerita, dia bilang gini, udahlah, ini it touch my heart banget ya waktu dia cerita. Ya udahlah katanya, biarin aja gue gendut, gue nggak mau taking care of my body, my health. Tuh juga ntar at some point gue juga mati kata dia, paling juga serangan jantung. Coy, gila nggak? Jadi dia udah ngerasa gini, udahlah percuma juga gue mau diet mau apa, emang gue mah terlahirkan gembrot, nanti juga katanya gue juga ntar meninggoy, dia bilang gitu, serangan jantung tuh apa-apa, dia ngomong gitu. Sampai satu titik kerjanya bagus, kerjanya bagus, terus orang mulai memberikan komplimen, you know, when there's money, power comes, ya kan. Orang mulai kasih komplimen apa segala macam, terus dia mulai ngerasa, orang tuh mulai nganggap gue yang baik-baik ya, dan dia mulai taking care badannya, dan dia menurut gue tuh membuat mungkin nggak terlalu signifikan, tapi progress dalam perjalanan diet dan healthy lifestyle dia. Nggak langsung kurus, tapi dia angkat beban, terus dia makannya jauh lebih sehat gitu, dan kan itu it takes disiplin kan. Sampai satu titik nih, lagi-lagi tentang komentar orang, dia ketemu teman-temannya, teman SMP-nya kalau nggak salah, reuni atau apa gitu. Terus dalam nggak ketemu, tiba-tiba temennya ngomong gini, makasih sayang, ngomong gini, misalnya sebutlah namanya Doni, Don, lu ini dong diet dong. Ini dia udah diet ya, dia udah diet bertahun-tahun. Ini orang baru ketemu, anta beranta, dia udah tiap hari seminggu 6 kali angkat beban olahraga. Ini temennya main asal asbun aja gitu, Don, lu ini dong jaga kesehatan, gemuk banget lu, serem deh gue, takut lu minta antar membaik, takut lu kena penyakit, gendut banget, you know. Terus gue bilang gini, apa reaksi lo Don, kata gue gitu.
Lu kan lu udah olahraga dan segala macam, lu nggak langsung kayak ngelirik apa sebutannya side eye gitu, nggak langsung lo hajar tuh orang gitu. Lo nggak tahu ya kehidupan gue, kita kan biasa gitu, lo nggak tahu kehidupan gue, jangan langsung main ngejudge, lo kan nggak pernah ketemu gue udah lama ini. Terus dia cuma senyum, dia bilang iya thank you ya buat masukannya. Terus I was like this, gila ya, gue tuh kalau zaman dulu tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu yang gue tahu itu tidak benar diomongin orang, gue bisa kayak 1 menit tuh diem dulu, habis itu gue oke, gue hajar nih gitu. Terus gue ngeliat temen gue itu cara dia ngerespon, gue cuma bilang gini, kok lo nggak marah sih, Bo? Kan lo udah bener-bener kayak ngelakuin so much effort gitu buat kesehatan lo, dan lo ketemu sama temen lo yang sotoy dan asbun. Ya udahlah, biarin aja, dia bilang. Toh juga apa yang diomongin juga nggak akan ngerubah apapun yang gue lakuin. Ya progres gue kan gue yang tahu. Terus gue gini, iya ya, hebat lo anak ini. Dia bisa tidak reaktif, dia bisa responsif. Sedangkan dulu tuh gue tuh reaktif. Kalau gue nggak suka misalnya diomongin sesuatu yang lagi nyelekit, lo tau kan, sedikit tapi nyelekit gitu, gue biasa langsung oke, 1 menit mikir dulu, kepala gue cek langsung reaktif. Terus gue pikir iya juga ya, bagus. Itu juga apa yang dia omongin kagak ngaruh juga ya buat progres yang gue lakuin dalam hidup gue. Dewasa tingkat dewa, bener. Gue kayak dalam hati, keren nih temen gue yang gendut. Maksud gue temen gue yang udah mulai kurus. Dia jangan terlalu serius, say. Hebat, keren. Not reactive but responsif. Susah loh guys. Makan telur sayang gue. Dan aku lagi gak makan tepung. Walaupun kata teman aku gak ngaruh aku gak makan tepung, tetap aja gak turun berat badannya. Tapi sih aku ngerasa kalau gak makan tepung, perut gak terlalu sering sebah dan asam lambung. Telurnya 2 di scramble, enak dah. Jadi si Gio, nah kalau Gio tempat gym sekarang tuh ternyata banyak bikin konten tuh si Gio kan, yang punya Kareso. Oh, gue pengen cerita tentang maknya Gio. Ini gue cerita deh. Kita pakai saus, saus tipis-tipis dikit, saya juga orang Batak ya nih. Si Gio itu punya mama yang punya Kareso. Kita gosip ya saya. Sampaikan kepada tantenya mamanya. Tapi best emaknya. Salad juga sausnya iya. Ini juga orang Batak. Parahuta-huta. Tahu parahuta-huta nggak lo? Dari kampung cina. Emaknya Gio emang orang berduit ya say. Umurnya 60 something, best, masih cantik, masih, dan angkat beban seminggu berapa kali. Ya tuh. Terus ada nenek-nenek, oma-oma Cindo, Chinese di tempat gym gue juga. Umurnya 70 tahun lebih, 73 kalau nggak salah. Mamanya si Gio, kalau nggak salah ya, sering jalan-jalan sama si oma itu. Mereka satu tempat gym dan suka jalan-jalan traveling bareng. Ini oma-oma masih angkat beban, ya, best. Terus udah gitu, ngobrol-ngobrol lah gue. Si mamanya Gio tuh bilang gini, aku tuh pernah endorse lo Mel, kamu live di TikTok gitu, Kareso. Oh gitu, aku kayak pernah denger deh Kareso, kata gue. Karena kan namanya very specific. Jadi adlibs gue Kareso tuh. Terus deh gitu, gue ngobrol-ngobrol. Iya Tan, kita saling menyemangati lah gitu. Iya kalau udah kepala 4 Tan, Tante udah kepala 6. Ini orang biasa lah, mak kalau udah jumpa gitu kan. Tapi keren, Tante ini ngomong gini, dia cakep ya Bu, cantik, modelnya kayak Sarwenda, tapi lebih berisi, usianya di atas Sarwenda, 60 tahun lebih. Dia ngomong gini, cause you know what Mel, dia bilang gitu, kalau baju ya yang branded, you bisa buy, you can buy katanya on the first floor di Plaza Indonesia, kata dia gitu, atau di Senayan City. Tapi kalau badan bagus, you cannot buy, you need to earn it. Yes sister, ya nggak sih, dia bilang katanya gini, kalau badan bagus, lu nggak bisa beli. Kalau baju bagus, you bisa beli, dia bilang gitu. Kalau badan bagus, itu harus proses dan disiplin, lu harus earn it. Apa tuh earn it bahasa Indonesianya? Papayas, iya kan? Nggak bisa lo kasih duit lo terus lo beli badannya lo yang sehat dan oke. Terus gue, gila nih tante-tante, best kata gue. Terus gitu dia bilang, and then Mel, dia bilang gitu, orangnya ceplos-ceplos Bu. You know what? Kalau you badan udah oke, katanya gitu. Mirip-mirip itu tau nggak? Mirip Bu Vero ngomongnya. Iya kan Bu Vero juga cantik kan tuh. Kalau you badan udah bagus, you gak usah beli baju mahal-mahal. Dia bilang, baju tergantung apa badan kita. Kalau badan kita gantungan udah oke, pakai baju murah pun udah oke. Woo, yes sister. Gue langsung, best nih. Best kan?
Terus satu lagi, Bo, ya. Jam berapa ntar gue ketinggalan kereta lagi. Kok jadi naik kereta? Gue ketinggalan ini lagi. Mana sih jam gue? Si safety tank mana lagi? Jam berapa sih, guys? Guys, jam berapa, guys? Satu lagi ya. Jangan sampai gue ketinggalan pesawat nanti. Terus udah gitu, dia ngomong gini, Mel, belum nyampe body goal, belum. Terus Mel katanya, you tahu nggak apa tuh tante, kata gue gitu. Yang susah bukan angkat bebannya, Mel. Yang susah bukan di gymnya. 840. Guys, kalau 850 bilangin gue ya. Yang susah bukan di gymnya, katanya gitu. Hah, maksud tante gimana? Punya badan oke, sehat dan juga ideal. Yang susah tuh bukan di gymnya. Di gymnya yuk paling berapa lama sih? 1,5 jam, 2 jam maksimal. Yang susah itu bukan 2 jamnya, tapi sisa dari 24 jam dikurang 2 jamnya, 22 jamnya di rumah. Apa yang you makan, apa yang you taruh ke mulut you, itu yang susah. Yes sister, best tante gue. Tunggu udah kawin. Kalau enggak, aku siap jadi mantu tante, ya kan? Kata anaknya, no thank you. Best banget gak tuh, Say? Iya kan? Yang susah bukan angkat bebannya, Say. Yang susah jaga mulut atul kita. Apa yang kita masukin ke mulut kita. Best. Baju bagus, you can buy it. Body bagus, you need to earn it. Woo! Ya sister, tante gue yang punya Kareso. Cakep, kata teman-teman gue. Yang cakep bukan cuma si Gio, adiknya juga cakep. Tapi adiknya gue gak kenal. Tuh lo kepoin dia. Kan? Si Gio. Iya. Invest kepada badan supaya sehat, itu yang pertama. Dan we need to feel good. Karena kan dulu tuh aku tuh gendut. Dulu tuh aku besar. Aku tuh dulu sering insecure. Dibilangin kayak cowok, ya kan? Terus kalau berkomedi, ya walaupun bercanda, sometimes you know what people say itu kan karena iya kali ya, emang nggak oke kali ya gue, gitu kan? Masuk tuh ke hati lu. Nah, gue sih belajar nggak ada yang bisa nolong lu untuk bisa feel good about yourself, looking good, and also feel more confident selain diri lu sendiri. Jadi gue start untuk menjaga apa nih makanan. Aku kan orang Batak ya, demen makan nasi ya. Nggak bisa tuh nggak makan nasi. Yaudah deh, pengen sehat, pengen cantik tapi tetap harus waras kan. Ya udah, nasinya diganti nasi porang gitu, yang katanya kalorinya lebih kecil. Ya udah deh. Dan menurut gue, lu cari jenis pola hidup, gaya hidup sehat yang lebih cocok sama lo. Karena kayak keto cocok buat orang lain, gue nggak bisa tuh, puyeng gue, repot gitu. Cari aja yang paling cocok buat lo. And when you are making progress, saat lo tahu lo membuat progress dalam hidup lo ngaca, kan gue selalu bilang tuh, lo habis mandi, lo ngaca, lo telanjang, jangan pakai baju, ya, telanjang, lo ngeliat tuh, ya of course lah, kalau sekarang pasti tetap ada insecurities kayak misalnya, I wish, mungkin my bigger, ya lo bisa opek kalau lo mau. Tapi kalau emang itu bukan pilihan lo, ya udah, you gotta accept it kan. Ya udah, emang segini, udah nyusuin anak duva, ya kan, belum bapaknya, belum ini ono, ya udah deh gitu kan. Tapi yang lain misalnya lemak di perut nih, oh gue bisa nih kayaknya ngurangin dikit-dikit. Terus misalnya ada orang bilang, ya lo harus sedot lemak. Ya kalau lo mau, go for it, it's your choice. Tapi kalau misalnya lu nggak mau, ya udah, you do the best that you can. Lu juga makan, lo olahraga, ya udah gitu. Udah uban-uban, gue emang pengen uban biar kena dia Huta Galung, ya kan? Minimal kira gila walatawa. Belum bapaknya, kuat, bener, nusuknya, betul. Grogot. Ya kan? Makanya ada satu audio atau podcast gue sama Kiki Saputri itu yang lumayan viral dan banyak banget suka diulang-ulang audionya, yang cerita bahwa saat kita nanti sampai the rest of our life, yang menemani kita tuh mungkin bukan suami kita, mungkin bukan orang lain, bukan sahabat kita, mungkin bukan anak-anak kita, mungkin anak-anak kita karena pada satu titik akan sibuk dengan kehidupan sendiri, tapi diri kita dan badan kita. So that's why we need to taking care of our body. Datang tuh netizen,
ngomong, yang menemani kita bukan cuma badan kita ya, yang menemani kita tuh amal ibadah kita. Ya Mali, lu nggak apple to apple dong mau obrolan gue. Bukan lagi ngomongin badan gue, kita lagi ngomongin badan kita. Gue lagi ngomongin tuh saat itu gini, kalau lu mau spend 100 juta untuk, alis gue tebel sedikit. Ntar gue rapin. Kalau lo mau spend 100 juta untuk tas lo, masa lo gak mau spend the best effort untuk badan lo? Ya gak ada hubungannya lah sama amal ibadah. Kalau amal ibadah mah harus tetap berjalan. Lo mau beli tas 100 juta, lo mau nge-gym berapa puluh juta, amal ibadah mah itu wajib. Itu kan investasi surga. Tapi kan poinnya beda. Ngerti gak tuh sih? Capek deh gue udah. Jadi emosi cenaya kan. Banyak banget yang nyerang gue. Ya ngaco nih Melani nih. Itu kan amal ibadah yang harus dimainin kita. Ya iya, maksud gue bukan urusan ngomongin amal ibadah. Maksud gue ini urusannya tuh lagi ngomongin kesehatan badan. Komparisasinya adalah dengan kalau lo mau spend dengan beli barang-barang branded. Masa sih lo gak mau kayak tante tadi bilang, Tante Kareso. Kalau baju bagus, you can buy. Tapi kalau good body and healthy body, you need to earn it. Gitu. Jadi netizen ini kadang-kadang gak nyambung, wah. Ya kan? Gue lah akhirnya bilang katanya, apa yang dia bilang katanya bodoh banget ini orang ini. Selalu dah. Aku gak mau reaktif. Aku mau responsif. Kayak temen gym aku yang lagi berjuang untuk menurunkan berat badan itu. Iya kan? Karena makeup gue. Gitu, Bo. Iya, maksud gue kan gak nyambung gitu. Kalau amal ibadah mah udah gak usah ada urusan. Itu mah emang udah wajib harus selalu. Oke, 5 menit lagi bilangin ya guys. Aku rapin alisku dulu sedikit ya. Sedikit lagi. Yuk ada pertanyaan. 5 menit lagi 8.50 wah embur. Cuma kalau aku mah netizen mah cuma lucu-lucu aja, gak pernah yang kayak baper apa gue blok, gue berantem. Kalau blok biasanya kalau yang ini kurang ajar atau apa udah blok aja. Tapi kalau diberantemin Australia, Bo, masih banyak kehidupan ini yang harus gue urus. Kan hashtag gue mama pejuang cuan halal. Ya gak sih Agus? Agus masih sedih. Kenapa sih cerita Agus itu gue gak ngikutin deh, Bo? Cerita Agus sedih itu apa? Gue gak ngerti. Tapi banyak keluar gitu loh. Tuh, jangan lagi komentar. Masih gak sih? Ini ke alis gue itu karena yang sini itu lightingnya nggak rata cuy di kamar hotel ini. Padahal mah ini udah terlama-lama yang ada gue udah kayak pakai spidol alis gue. Udin, cukup ah. Jadi hari ini Iwet nanti kita ke Sabto. Aku diundang loh. Jumpa nanti ya Wet. Di Sabto cenah malam. Gue ke Sarwenda dulu ya. Mensupport Sarwenda. Sarwenda mengeluarkan brand baju. Hebat si Wenda ya. Hebat dia. Ada aja nih kerja-kerjain sama dia. Mana rumahnya keren lagi. Aduh, apa tuh si Iwet ya, cepet kali. Aduh, pakai baju apa nih aku? Kalau aku sih dikasih. Ada dia gini. Ini kayaknya artis-artis menengah nih, nggak punya baju Sabto nih, kayak dikasih ntar ya, Nek. Aduh, ya ampun. Orang tahu siapa kita. Kulitnya bagus. Aduh, kalau kulit nanti cerita lain lagi ya. Udah setengah mati ini ngerawatnya juga. Setengah mati. Iya. Halo Oma Dewianti. Yes, aku mau kembali ke Jakarta. Terus abis itu siap-siap untuk bekerja gitu. Jadi hari ini live-nya itu tadi Lucy baru bilang tuh, Lucy baru masuk. Cuma kayaknya dia mungkin udah ada kegiatan. Nggak apa-apa, besok kita live ya guys. Besok aku tuh ada sahabat cantik gak ya? Ntar deh aku cek deh. Tapi insya Allah sih aku live ya guys besok ya. Jadi aku rapi-rapi dulu sekarang. Karena aku tuh bukan artis yang bisa kayak cuma no make up gitu loh. Kalau ke airport aku tuh harus tetap dempul tuh ya kan. Ntar dibilang ini, ya ampun artis kok jelong. Orang gak jadi zaman dulu ya sering banget itu Kamel, ya ampun, aslinya beda ya sama di TV. Gue ditunggu tuh kata-katanya apa-apa tuh gitu kan. Aslinya gak jelek-jelek banget ya. Wow. Terus biasanya mereka ngomong gini, aslinya tuh gak gemuk ya gitu. Oh ya, makasih yang ngucapin safe flight, thank you very much. Makasih ya guys, thank you very much.
anak gue telepon tadi, Mi, aku mau pertukaran pelajar dong ke luar negeri, ke ini ono, segini biayanya. Chloe, kok kata mama kau ini kencing uang kali ya? Ini aku ya Mi, ini aku ya Mi. Telepon bapak kau, minta. Udah rapih kan guys. Sekarang aku udah siap berangkat. Udin, ya kan? Aku udah bikin konten di pantai kemarin. Panas banget. Aku udah kelar. Tadi malam aku udah bikin konten buat TikTok, lagi bersihin muka, ya kan? Ntar nonton ya. Hari ini aku posting ya guys. Jadi betapa beratnya kalau lagi make up tuh tebel apa segala macam, terus kembali ke setelan pabrik. Terserah kalian mau ngejek, kok mukanya aslinya begitu, beda banget sama pas di make up. Terserah, namanya juga orang kan beda-beda ya. Pokoknya aku mah sharing apa yang memang aku mau, begitu aja gitu guys. Tas on dulu cenah. Udah jalan sana ya. Oke, makasih ya teman-teman. Besok kita jumpa sama Lucy ya guys. Lipstick kali ya dikit ya guys. Lipstick kali ya. Lipstick gue udah banyak banget. Lipstick banyak banget karena lipstick lokal tuh sekarang semuanya bagus banget. Ini aku pakai punya nama nih guys. Nanti aku mau jualan ya di warung si Comel. Tuh, ini punyanya nama. Tuh. Makasih ya teman-teman, supaya nggak kering aja bibirnya. Si power balmnya nama. Beli ya guys. Bantu bestie aku, Luna Maya. Dia juga pekerja keras loh. Lipsticknya kayaknya pakai ini deh. Pakai BLP juga bagus-bagus ya guys. Bagus nggak? Ayo berangkat yuk. Pak supir suruh ke lobi. Oke. Nah, pucet kayaknya ya. Udah deh repot, ganti lagi. Virusan karena habis itu botox apa rahang. Kalau enggak kotak muka gue. Jadi konten aku nanti aku posting ntar siang. Jadi pas aku lagi dari makeup, bersihin makeup sampai ke setelan pabrik, plus cerita rencana aku pengen operasi. Kenapa aku dianggap artis yang pelin pelan, masih maju mundur, mau operasi jadi enggak. Aku cerita ya alasannya kenapa. Oke. Parfum gue mana yang putih, Septi cantik, Septi tank. Oh iya udah. Kan di depan mata. Masih nanya Septi tank mana? Sep, masukin lah Sep, tolong Sep. Lipstick kakak dulu. Oke guys, aku berangkat ya. Septi Tank juga udah merasakan ke Bali. Puji Tuhan kita bisa ajak Septi Tank pertama kalinya ke Bali. Parfum aku yang putih, best, terbaik. Putih, merah, hitam. Hitam buat cowok. Enak banget, baru restock ya. Enak banget floralnya. Tuh, enak abis. Oke teman-teman. Kenapa? Cek lagi. Have a great day. Thank you very much for watching. Ngopi dulu supaya waras. Bye guys. Bye guys.